kuliah. Kalau nggak salah ini kuliah yang kelima. Saya dulu yang kemarin agak kurang, jadi ada ini share materi. Dulu ini yang mau lagi. Ini ya ikan, kasih bubur ikannya, kasih susunya. Nah, kita ringkas saja ya kemarin dengan deformasi gelombang. Di gelombang itu bergerak dari laut dalam, dari deep water wave, yang didefinisikan sebagai laut dalam itu apabila perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombang itu lebih besar dari tengah. Ini disebut dengan laut dalam. Tergantung sekarang kalau gelombang itu misalnya tingginya panjang gelombangnya 100 meter begitu, kita tahu L0 itu adalah GT kuadrat per 2Pi. Jadi dia di kedalaman 200 meter lebih, itu sudah merupakan laut dalam. Nah, ini adalah tergantung dari ininya, apa namanya, panjang gelombang dan kedalaman laut yang berbeda. Di mana di dalam laut dalam itu kita tahu bahwa tangan hiperboles 2πd per L itu adalah mendekati atau sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat rumusnya L0 adalah GT kuadrat per 2Pi ke 1,56 T kuadrat. Atau R-nya adalah sama dengan setengah. Sehingga di dalam syaratan ini kita langsung saja mengasumsi bahwa gelombang itu berada di laut dalam. Berada di laut dalam. Sehingga kita langsung saja N yang rumusnya ngejelimet tadi, yang dimana N itu adalah setengah kali 1 ditambah 2kd sinus hiperbolis 2kd, tidak usah kita hitung lagi, langsung saja sama dengan setengah. Nah, bagaimana kalau di laut dangkal atau shallow water wave, gelombang di laut dangkal? Gelombang di laut dangkal apabila kedalaman berbanding dengan panjang gelombangnya lebih kecil dari 0,05 atau per 20. Sehingga tangan hiperbolis 2πd per L-nya itu mendekati angka 2πd per L. Dan panjang gelombang itu adalah
L sama T akar GD atau C sama dengan akar GD. N itu adalah sama dengan 1 langsung. Nah, rumus yang ini adalah rumus penyederhanaan. Sehingga kalau orang sudah bilang gelombang di laut dangkal, Anda langsung sudah rumusnya yang dipakai. N sama dengan 1, L sama dengan T akar GD, C sama dengan akar GD. Yang dimaksud dengan gelombang di laut dangkal itu adalah kalau sudah orang membilang gelombang tsunami, di gelombang tsunami itu adalah gelombang yang dimanapun dia berada, di kedalaman berapapun, dia pergerakan partikel air itu dari atas sampai bawah. Sehingga disebut gelombang di laut dangkal. Jadi massa air dari atas sampai bawah itu adalah sama. Kemudian gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut kan merupakan juga gelombang di laut. Jadi kalau sudah dibilang gelombang pasang surut, gelombang tsunami itu kita sudah langsung masukkan gelombang di laut dangkal. Sehingga di antara itu, apabila D per L-nya lebih kecil dari setengah dan lebih besar dari 0,05, maka dia disebut dengan gelombang di laut transisi atau transition water flow. Nah, bagaimana perubahannya? Karena dia gelombang itu dalam perambatannya mengalami perubahan, ya kita sebut dengan deformasi gelombang akibat dari perubahan kedalaman. Maka apabila dia di laut dalam dengan tinggi gelombang K0 per T, maka di kedalaman D1 misalnya, maka ada koefisien Souling dan koefisien retraksi. Besarnya koefisien Souling adalah akar dari N0 L0 per N1 L1. Nah, kemudian di gelombang kedua juga sama. Sebelum gelombang itu mengalami pecah atau breaking wave di sini. Breaking wave sudah tidak, gelombangnya sudah tidak sempurna lagi, sudah tidak stabil lagi. Ini batasan dari gelombang itu. Jadi ada breaking area, shallow water wave, transition wave, dan deep water wave. Ini yang perlu Anda ingat, sehingga definisi dari laut dalam, laut dangkal itu tergantung dari yang gelombangnya dan kedalaman. Itu perlu diingat. Kira-kira ringkasan yang materi yang sudah saya berikan. Kemudian ada lagi yang belum saya berikan adalah rumus dari gelombang pecah. Gelombang pecah. Nanti akan saya share ulang ini karena ada beberapa. Nah, gelombang pecah yang memperhitungkan kemiringan pantai itu ada rumusnya, ada yang dibuat dari persamaan Mung, Goda, dan Iverson. Jadi tiga orang ahli yang menemukan ini. Jadi HB per H0 aksen sama dengan 1 per 3. 1 dibagi dengan 3,3 dikalikan dengan H0 aksen per L0 pangkat dB per HB adalah 1 dibagi dengan B dikurangi A kali HB per GT kuadrat, di mana A sama dengan 43,75 dikalikan 1 minus E pangkat 19M. Jadi E ini adalah bilangan alam. Bilangan alam itu kan 2,727272 sekian. M-nya itu adalah kemiringan pantainya. M-nya kemiringan pantai, misalnya kemiringan pantainya 0,05, 20 2%, 50%, 5% per 5. Kemudian B itu adalah angkanya 1,6 tadi. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini rumusnya sangat susah dihafal. Sehingga dibuatlah praktisnya
dari rumus ini dibuatkan tabel. Di tabel yang kemarin, jadi kita tentukan dulu H0 aksennya. H0 aksen itu adalah sama dengan KR kali H0, koefisien refraksi kali tinggi gelombang di laut dalam, per G kali T kuadrat. Nah, ini adalah kan satu angka yang sudah kita dapat itu. Nah, angka ini kalau sudah dapatkan ditarik ke atas secara vertikal. Secara vertikal tarik ke atas dan memotong garis trend line-nya dari kebiringan pantai. Misal kebiringan pantai 0,1, 0,05, 0,33, 0,02. Pantai itu ya kira-kira didekati dengan itu. Kita memotong itu, kemudian tarik ke arah horizontal. Misalnya di sini didapatkan A0 per GT kuadrat adalah 0,4 gitu. Misalnya kita dapatkan di sini 0,4, kita tarik ke atas. Kemudian misalnya dapat perpotongannya di sini, kemudian kita tarik vertikal. Nah, nanti kita dapatkan angka. Jadi di sini angkanya kira-kira 1,25. HB per H0 aksen sama dengan 1,25. Sehingga HB bisa dihitung. Nah, lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal saja. Baru bisa kita jadikan. Contoh soal sudah saya share satu. Nanti kita bertahap membahasnya. Nanti soal refraksi, kemudian soal gelombang pecah. Nah, tipe gelombangnya bisa kita lihat. Jadi ini adalah garis dari daerah 3 atau spilling. Kemudian ini adalah plunging. Kemudian di sini adalah daerah surging. Di atas daerah. Jadi kalau dia angkanya misalnya pada di sini, dia di daerah gelombangnya itu gelombang plunging. Tetapi secara rumusan bisa dihitung dengan yang kemarin. Dengan rumusan breaking sendiri. Kita cari epsilon 0, 1 per 0 per R0 ke kanan. Nah, kita bisa menentukan tinggi gelombang. Nah, setelah kita dapatkan tinggi gelombangnya, kita bisa mencari kedalaman gelombang itu di mana dengan grafik yang berikut. Setelah kita menghasilkan HB, dapat HB, kita bagi angkanya misalnya dapatnya di sini, kita tarik sama caranya, kita tarik vertikal dulu, memotong misalnya kebiringannya di 0,02. Kemudian kita tarik secara misalnya dB per HB dapatnya 1,2. Itu kira-kira aplikasi dari rumus tadi, rumus Petersen dan Goda tadi. Sehingga praktisinya kita bisa memakai tabel. Tapi dihitung pun akan mendekati itu, hanya saja mungkin ketelitiannya 2 angka di belakang koma dan sebagainya. Nah, kita akan membahas masalah contoh soal ya. Contoh soal kita sudah berikan satu. Ini adalah supaya Anda tidak bingung, saya membuatkan satu contoh soal untuk proses cooling dan retraksi di salah satu dari gelombang sendiri. Contohnya adalah si Anda bisa sambil latihan di rumah. Suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai batu
simetri lurus dan sejajar pantai. Artinya adalah kita bisa menentukan koefisien refraksi berdasarkan sudut datang gelombangnya. Di laut dalam, tinggi gelombang yang terjadi sebesar 3 meter. H0-nya sama dengan 3 meter. Dan periodenya, T-nya adalah sama dengan 11 detik. Dengan arah datangnya gelombang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis pantai. Mungkin soalnya bisa dirubah, jadi gelombang datang dari tengah laut, dari misalnya pantai menghadap ke timur, gelombang datang dari arah tenggara, berarti alfa nolnya sama dengan 45 derajat. Jadi nanti kita bisa variasi sekali. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi dan sudut datang gelombang di kedalaman 10 meter. Jadi D-nya, D1-nya adalah sama dengan 10. Tetap adalah acuannya, jawabannya adalah karena kita periodenya adalah 11 detik, maka kita bisa langsung gelombang itu kita asumsi di laut dalam. Rumusan gelombang di laut dalam L0 sama dengan GT kuadrat per 2Pi atau 1,56 T kuadrat. Jadi tetap kita tidak mau buat saja bahwa dia asumsinya dari tengah laut. Jadi kita akan bisa menghitung panjang gelombangnya di laut dalam, L0-nya, dan N0-nya otomatis sama dengan setengah. L0 dan N0 otomatis sama dengan setengah. L0-nya adalah GT kuadrat per 2Pi. Masukkan 11 kuadrat dikalikan 9,8 dibagi 2 dibagi Pi-nya kan 3,14. Dapatnya 188,76. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan sudut datang dan tinggi gelombang di kedalaman 10 meter. Sehingga kita bisa melihat D atau D1 adalah 10 meter. Nah, ini bisa dihitung dengan dua cara, dengan iterasi. Kalau misalnya Anda tidak punya tabel, Anda bisa menghitung dengan iterasi yang sudah dijelaskan beberapa minggu lalu. Atau kalau sudah Anda punya tabel, Anda bisa langsung menghitung D per L0-nya. D per L0 diperoleh 0,05297. 0,2977. Nah, di tabel C1 diperoleh D per L1 adalah 0,09726. Sehingga kita bisa menghitung L1-nya adalah 10 dibagi 0,09726. 102,8. Jadi dengan berubah kedalaman seperti tadi, maka panjang gelombangnya akan berubah. R-nya juga bisa dihitung dengan rumusan setengah dikalikan 1 ditambah 2 kd per sinus hiperbolis 2 kd. Tapi juga bisa dilihat di tabel C1 N 0,8942. Jadi kalau kita lihat tabelnya, kita bisa ambil. Nanti saya akan share tabelnya karena lebih cepat menghitung. Sehingga kita bisa menghitung sudut datang gelombangnya dengan rumusan sin alfa 1 berbanding sin alfa 0 sama dengan L1 per L0. Sin alfa 1 per sin. Sehingga sin alfa 1 sama dengan L1 per L0 sin alfa 0. Atau alfa 1 sama dengan arcus dari sin L1 per L0 sin alfa 0. Alfa 1 dapatnya arcus dari sin 0,47169. Sehingga didapat alfa 1 adalah 28,14. Kalau kita skematiskan gambarnya, itu misalnya di laut dalam, anggap saja di laut dalam, itu alfa 0-nya 60 derajat. Jadi kalau kelihatan seperti ini. Jadi 60 derajat, dia mendekati pantai, dia akan mendekati tegak lurus. Di kedalaman 10 meter saja menjadi 28,144 derajat. Semakin ke pantai, dia sudutnya semakin mengecil ini, sudut alfanya. Sudut alfanya semakin mengecil, sehingga kita membuktikan kalau ini pantai di sini. Jadi
pointer. Jadi ini pantai. Jadi ini pantai ini, sehingga kalau kita menghadap ke pantai, gelombang itu tetap akhirnya datang dari tegak lurus ke arah kita. Inilah yang membuktikan bahwa rumusan ini hukum sin alfa 1 per sin alfa 0 sama dengan L1 per L. Itu caranya menilai bahwa rumusan ini hampir sama dengan fenomena alam yang terjadi. Jadi membuktikan bahwa rumusan itu mendekati kebenaran. Memang sih di alam itu banyak faktor yang, tetapi biasanya faktor-faktor kecil itu diabaikan. Contoh kecil katakan untuk menurunkan rumus gelombang, maka gesekan antara partikel air dengan dasar laut diabaikan. Kemudian Coriolis atau pengaruh dari perputaran bumi di dalam sumbunya itu diabaikan. Fluidanya dianggap fluida ideal. Kemudian pemanfaatan dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi itu untuk membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi di luar dari tadi yang agak susah dimatematiskan. Caranya. Para ahli itu bekerja seperti itu. Jadi berusaha fenomena alam yang tidak terbatasi ini dibatasi supaya bisa pengetahuan itu atau matematika itu menurunkan perubahan. Dan biasanya dibuktikan dengan berapa kesalahannya kalau di dalam teori statistik disebut dengan regresi dan korelasi. Kalau dia sudah korelasi R kuadrat yang mendekati 1, maka keyakinan itu akan bertambah dari data yang ada dan fenomena yang ada. Jadi dibandingkan buat rumus, kemudian dibawa ke laboratorium, dicoba dengan model fisik dan model matematika, seberapa penyimpangan rumusan itu. Semakin mendekati 1, semakin bagus dia. Memang ada nanti mungkin dapatnya 0,9 sekian, jadi ada misalnya 0,95, berarti ada 5% nanti yang menyimpang. Semua berdasar ilmu pengetahuan. Misalnya kalau memprediksi gempa, latar belakangnya kecil, jadi agak susah, karena itu adalah kita tidak tahu kapan terjadinya dan berapa besarnya. Sehingga kita di dalam memperhitungkan kekuatan gempa, itu kita cari ringnya. Apakah ring 5%, apakah ring 2%. Sehingga yang disebut dengan bangunan tahan gempa, itu ada peluangnya, ada nanti keruntuhannya. Contoh kecil katakan misalnya kita mengasumsi gempa itu di di skala 7 skala Richter begitu. Nah, kalau kejadiannya seperti di Aceh dengan 9 skala Richter, tentu saja bangunan gedung yang dibangun akan roboh. Tidak dengan skala yang lebih besar. Kalau skalanya lebih besar, betapa mahalnya nanti struktur gedung itu. Kolomnya misalnya 2 meter kali 2 meter, jadi lebih besar kolomnya saja. Kalau bisa hampir 1,5 meter gitu, kan sangat boros sekali. Tetapi ada dasar juga faktor keamanan istilahnya sesuai dengan fungsi gedung itu. Misalnya kalau gedung untuk kesehatan, untuk pelayanan publik, rumah sakit, swalayan dan sebagainya, itu ada faktor keamanannya yang lebih tinggi.
dibandingkan dengan misalnya rumah tinggal yang lain-lainnya. Sama dengan ini, sehingga kita tahu bahwa memang benar terbukti bahwa dari manapun datangnya gelombang di tengah laut, maka dia di pantai akan mendekati sudut tegak lurus pantai. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah kita dapatkan sudut datang gelombang di kedalaman 10 meter sebesar alfa 1 sama dengan 28 meter, kita bisa menghitung koefisien Soling dan koefisien refraksinya. Koefisien Soling itu bisa kita rumuskan N0, N0, N1, L1. N0 sama dengan setengah, N1-nya tadi sudah kita dapatkan dari tabel atau bisa kita hitung. L0-nya GT kuadrat per 2pi, L1-nya dapat dihitung. Kemudian koefisien refraksi itu tidak bisa dihitung karena dia batimetrinya hampir searah sejajar dengan pantai. Maka kita bisa menghitung koefisien refraksi adalah akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Sehingga tinggi gelombang di kedalaman 10 meter kita bisa menghitung dengan cara KS, koefisien Soling, dikalikan KR, koefisien refraksi dikalikan dengan A0. Sehingga kita bisa mendapatkan H1-nya adalah 2,29. Jadi dari tinggi gelombang di tengah laut 3 meter, itu bisa berubah menjadi tinggiannya 2,23 atau 2,30 meter lah. Jadi berubah tuh. Panjang gelombangnya berubah, tinggi gelombangnya juga berubah. Yang tidak berubah adalah periode gelombangnya. Jadi gelombang sebelum pecah itu periode gelombangnya akan tetap 11 detik. Itu kira-kira jawaban yang soal tadi. Ada yang bertanya? Saya kenapa pelan-pelan ya karena nanti supaya Anda mengerti dan tidak trauma dengan melihat rumus-rumus tadi. Karena banyak yang terlibat di sana. Jadi sehingga membayangkan fenomena yang ada. Nah, kemudian saya akan bekali Anda di soal yang berikutnya. Jadi coba Anda latih di rumah. Jadi soal yang nomor 1 ini, homeworknya, gelombang menjalar dari perairan dalam dengan tinggi gelombang H0 2 meter, periode gelombang 8 detik, dan sudut datang gelombang di kedalaman tengah laut atau alfa 0-nya 30 derajat. Bedanya kan sudut datang dan tinggi gelombang pada kedalaman 6 meter bila mana garis kontur paralel ke batimetri sejajar dengan garis pantai. Ini hampir sama soalnya, cuma angkanya aja yang berubah. Ini Anda kerjakan. Nah, ini yang soal nomor 2. Ini adalah soal nanti soal refraksi. Nanti kita sana. Kalau kita sketkan, jadi yang ini adalah soal nomor 1, yang ini adalah soal nomor 2. Nanti saya akan buatkan dulu soal jawab soal nomor 2 nanti. Tapi yang Anda kerjakan adalah di rumah nanti adalah soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 ini Anda kerjakan dan kumpulkan ke saya berupa homeworknya. Soal nomor 2 nanti saya akan berikan dulu jawaban contoh soal. Nanti kan ada juga beberapa contoh soal, nanti akan saya berikan jawabannya. Karena saya belum sempat menjawab secara membuat di PowerPoint. Termasuk soal yang ini. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Karena sedikit-sedikit saja dulu
toh juga kita masih banyak waktu. Setelah itu baru kita kejar. Saya minta Anda mengerjakan soal yang tadi, homework yang nomor 1. Kemudian boleh Anda tulis tangan juga boleh. Menghitung dengan, kalau memang Anda belum tidak punya tabel, hitung dengan cara iterasi yang sudah saya berikan, supaya Anda mengingat ya. N-nya juga dihitung dengan rumus 1,5 kali 1 ditambah 2KD per sinus hiperbolis 2KD. Jadi pakai rumus yang ini. Pakai rumus, bentar dulu. Ini, N-nya pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Jadi menghitung L pakai ini. Kenapa saya juga tidak berikan tabelnya cepat-cepat, karena Anda harus menghafal rumus ini dan tapi kalau di lot dalam, L0-nya sudah dapat Anda hitung. N-nya juga sudah langsung pakai setengah. Dihitung dengan rumus ini pun nanti pakai dapatnya setengah. Jadi ada 4 rumus yang 4. Sehingga Anda tidak usah memakai tabel ini, karena ini tabelnya ya sebagai contoh saja. Sehingga nanti rumus yang ini Anda pakai. Cuman ini di sini diganti alfa 1 boleh dengan 0, alfa 2 dengan 1. Dan R-nya dipakai rumus ini. KS-nya pakai oke. Kira-kira itu. Ada yang ditanyakan atau belum mengerti mungkin. Tapi kalau Anda belum coba mengerjakan, mungkin agak tidak terbayang gitu. Jadi coba kerjakan. Makanya saya wajibkan Anda mengumpulkan nanti korbannya. Bisa dalam bentuk tulisan tangan atau bisa juga dalam bentuk Excel. Memang sebaiknya Anda bekerja di Excel, sekalian Anda melatih membuat equation, kemudian setelah itu bisa Anda pakai. Jadi di sana di Excel itu Anda bisa mengulangi angka-angka itu. Atau begini, karena waktunya panjang, hampir seminggu, saya wajibkan Anda bekerja di Excel. Cuman ya jangan nanti teman yang sudah buat di copy paste nanti, ya. Boleh Anda memakai itu, tapi pelajari, karena itu untuk kepentingan Anda juga sebagai orang nanti sarjana kelautan. Anda akan menyelesaikan problem solve. Ada
yang bertanya mungkin? Atau mungkin sudah mengerti semua ya? Belum saya lanjutkan. Kalau saya lanjutkan juga kita berjalannya langkah demi langkah supaya dimengerti. Kalau langsung begitu nanti Anda yang bingung. Kalian saya juga mempersiapkan beberapa jawaban dari contoh soal yang ada. Oke? Kalau tidak ada, saya sudahi dulu pertemuan hari ini, pertemuan kelima. Jadi mohon maaf, tadi agak terlambat juga mulainya. Tapi saya pikir saya hanya cukup memberikan Anda contoh soal satu. Kalau saya lanjutkan nanti jadi Anda sendiri juga tidak mengerti. Untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti contoh soal difraksi dan gelombang pecah. Ya. Difraksi dan gelombang pecah. Korbannya nanti tolong share ke saya yang tidak hadir ya, tidak hadir. Siapa saja yang tidak hadir. Tapi kalau korban Anda itu korban pengganti ya sekarang ya, wakilnya dan berhalangan hadir karena ada upacara adat. Saya kira itu tidak usah di absen. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda mengikuti